lebih mirip ke iPhone. Oh, ternyata dalamnya hanya ini. Saya cek kameranya, coba videonya. Ini aman ya, gambarnya terlihat dengan jelas ya. Juga oke. Ini saya pakai WiFi, aman. Belakangnya 90. Nah, sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya mau review Vivo Y67. Vivo Y67 ini keluar tahun 2016 ya, pada bulan November. Oh, cukup lama juga ya. Sekarang mengingat sekarang udah tahun 2024 ya. Jadi sekitar sudah berapa? 8 tahun ya. Nah, kira-kira masih cocok nggak ya kita pakai di tahun 2024 ini? Oh iya, sebagai informasi juga, Vivo Y67 yang saya beli ini seharga 400 ribuan ya di marketplace. Nah, ini bukan garansi resmi ya, jadi teman-teman tolong pahami dulu. Terserah teman-teman mau istilahnya ini handphone refurbished, KW, super copy. Intinya saya menamakan handphone ini saya non resmi gitu ya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita cek yuk. Oke, seperti biasa kalau handphone garansi distributor atau toko itu atau yang non resmi lah ya, simpelnya itu selalu ada ini langsung dapat tempered glass ya. Jadi ini bukan bekas ganti LCD ya, banyak yang bilang bekas ganti LCD, tapi ini enggak, ini tempered glass ya. Ya walaupun mungkin bisa jadi juga LCD-nya udah diganti. Varian yang saya beli ini adalah tipe 6128. Sebelum kita tes handphonenya, saya mau ngomongin dulu masalah desainnya. Kalau masalah desainnya emang ini zaman dulu banget ya, mengingatkan pada tipe-tipe Samsung yang ada home button-nya ya. Nah, lalu lanjut di bagian belakangnya ini masih ada kamera satu ya, mirip ke iPhone, model iPhone ya. Lalu ada garis di sini, ada kamera di sini dan flash satu ya. Ya, oke, ini untuk bagian belakangnya. Lalu ada tombol power, volume up, volume down. Lalu SIM tray-nya ada di sisi sebelah kiri. Di bagian bawahnya ini masih micro USB, ada speaker 1 dan jack 3,5 ya. Di sini ada segelnya juga ya dari distributornya atau tokonya. Oke, itu untuk desain. Saya sudah menggunakan aplikasi DevCheck. Kita lihat ya dalamnya. Oh, ternyata dalamnya hanya 432 ya. Jadi kalau di dashboardnya itu kan tertulisnya 6128 nih. Tapi aktualnya hanya 432 ya, maklum ya, namanya juga garansi non resmi gitu ya, harganya hanya 400 ribuan saja. Oke, lanjut lagi. Kita lihat hardware-nya, ini sesuai ya, MT6750 ini sesuai memang itu. Tumben ya, biasanya banyak yang nggak sesuai prosesornya. Tadi juga RAM-nya cukup gede sih ya, 4 GB dengan harga 400 ribuan cukup terjangkau lah ya harganya. Kerapatan layar di 269 ya. Oke, lanjut. Di sistemnya ini terbaca Vivo Y67, nanti kita cek IMEI-nya ya. Terus operasinya ya benar Android Marshmallow 60 ya. Jadi masih aman untuk Android ya, aman untuk WhatsApp, yang nggak aman tuh di 4 ke bawah ya. Oke, lalu untuk baterainya ini di 3000 mAh ya, relatif kecil lah ya kalau untuk zaman sekarang. Mungkin zaman dulu saat pertama rilis ya cukup besar. Lalu jaringannya saya menggunakan WiFi, aman, WiFi nggak ada masalah ya, terkoneksi dengan baik. Lalu untuk aplikasi ini saya udah install Mobile Legends, Verifier, nanti kita tes. Lanjut ke kamera belakang 13 megapiksel, oke. Untuk depan 16 megapiksel, nanti kita cek juga seperti apa. Lalu untuk sensor-sensor, oh iya ini belum NFC ya, tapi untuk temperatur, cahaya dan lain-lainnya ada. Oke, lanjut saya cek kameranya. Aduh, kalau untuk kameranya bener-bener nggak bisa berharap deh. Ini hasilnya ya, sangat-sangat kurang. Walaupun coba ada wajah cantik ya, sama aja, hasilnya kurang juga. Lalu saya akan cek video, coba videonya. Videonya juga sama ya, jadi ini kayak berkabut gitu. Apa namanya, gambarnya tuh kayak berkabut ya, jadi sangat-sangat kurang ya hasilnya. Oke, ini untuk main Mobile Legends ya, ini aman ya, untuk main Mobile Legends aman ya, karena RAM-nya 4 GB ya tadi ya. Ini nggak ada masalah sih ya, smooth aja. Untuk main Mobile Legends aman, walaupun ini memang pertama kali install, jadi biasanya udah kerasa kalau emang dia nggak kuat tuh biasanya udah kerasa gitu ya. Tapi ini enggak sih, aman.
Oke, saya mau coba game berikutnya ya. Ini aman sih. Saya coba Free Fire biasanya yang agak. Ini saya cek untuk main Free Fire. Ini aman ya. Gambarnya terlihat dengan jelas ya. Biasanya tuh ada beberapa tipe yang saya review itu dia gelap, kiri kanannya gelap, bahkan gambarnya hanya kayak seperti siluet saja. Nah kalau ini ada gambarnya, cuma memang tadi sempat nge-lag sedikit ya. Gitu, tapi ini selebihnya aman sih. Juga di bagian belakang handphone tidak terlalu hangat atau tidak terlalu panas ya. Ini untuk nonton YouTube ya. Untuk nonton YouTube lancar, nggak ada masalah. Lebihnya aman sih untuk YouTube ya. Saya cek emailnya ya, pakai nomor email yang pertama yang belakangnya 90. Nah ini sayangnya terbaca adalah handphonenya bukan Vivo Y67 tapi melainkan handphone Aldo A9. Ya Allah, handphone Aldo ini kayaknya zaman dulu banget ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Nah sayangnya emailnya nggak sesuai, tapi masih bisa sih SIM card semua operator Indonesia ya, itu canggihnya ya Indonesia ya. Jadi walaupun emailnya nggak sesuai dengan handphonenya, dia masih bisa dapat sinyal gitu ya. Berarti sekarang saatnya kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya dengan budget hanya 400 ribuan, ya ini cukup menjadi alternatif sih ya. Walaupun handphone ini keluaran lama dari tahun 2016, tapi jika penggunaannya hanya untuk hiburan dalam arti main game, YouTube, sosial media, mungkin WhatsApp, itu masih aman ya. Karena RAM-nya juga 4 GB, tadi juga udah dites ya, masih aman. Nah cukup ya, mungkin kalau boleh saya bilang ya bisa dipertimbangkan lah ya untuk dibeli ya kalau budget kita memang sangat-sangat terbatas dan kita dapetnya baru. Memang ya minusnya itu tadi ya, emailnya itu nggak terdaftar atau tidak sesuai gitu ya. Jadi handphonenya Vivo Y67 tapi terbacanya Aldo. Sayangnya itu. Oh iya, biasanya juga kita dapat chargernya tuh kurang bagus, jadi silahkan diganti aja gitu ya. Biasanya chargernya tuh sangat kopongnya atau sangat ringan ya. Saya nggak yakin kalau itu bisa ngecas dengan baik ya. Itu aja sih paling secara kelemahannya. Sama mungkin garansinya ya, kita nggak bisa ke garansi resmi. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Jika bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga di share videonya jika dirasa bermanfaat. Oke deh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.